Hey guys, siapa di sini yang anaknya disekolahkan mahal-mahal? Ya, dari mulai biaya gedung, uang pendaftaran, biaya buku, catering, antar jemput. Ada nggak? Ayo. Sadar atau tidak, itu semua bisa jadi sia-sia. Yuk kita serius. Ada orang tua yang rela membayar mahal agar anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Ada orang tua memilih sekolah yang bagus, mencari guru yang baik, yang pinter, ya, membeli buku, membayar les, dan berharap suatu hari anaknya menjadi lebih baik dan terbaik tentunya ya. Tapi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian. Anak memang sekolah setiap hari, tetapi sebelum berangkat ke sekolah mereka sudah lebih dulu belajar. Dari mana? Dari orang tuanya. Dan pelajaran itu tidak punya jadwal libur loh ya. Ingat itu, nggak ada jadwal libur. Setiap pagi anak melihat bagaimana orang tuanya berbicara, bagaimana orang tuanya marah, bagaimana orang tuanya memperlakukan pasangan, bagaimana orang tuanya menghadapi masalah, bagaimana orang tuanya berbicara tentang orang lain, bahkan nih bagaimana orang tuanya bersikap ketika tidak ada yang melihat. Ketika nggak ada orang, anaknya bisa lihat gitu. Itulah sebabnya ada sesuatu yang kadang membuat orang tua itu bingung. Anak saya itu sudah sekolah bertahun-tahun kok sikapnya masih begitu gitu. Sudah disekolahkan, sudah diberi fasilitas, sudah dinasihati, tapi kenapa tidak banyak yang berubah? Sebenarnya pertanyaan itu ya wajar kalau panjenengan sebagai orang tua wali gitu. Karena memang sekolah itu punya peran yang sangat besar dalam pendidikan anak. Sekolah itu memberikan ilmu, guru itu memberikan bimbingan, ya. Lingkungan sekolah mengajarkan banyak hal yang mungkin sulit diberikan di rumah. Anak belajar membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, bekerja sama, ya, mengikuti aturan, dan mengenal berbagai macam pengetahuan. Jadi, menyekolahkan anak tetap merupakan bagian yang penting ya, dari ikhtiar orang tuanya. Tetapi ada satu kesalahpahaman yang ya menurut saya sering terjadi ya. Kita kadang menganggap setelah anak masuk sekolah, sebagian besar tanggung jawab pendidikan sudah berpindah ke tangan guru gitu. Dan itu adalah ya masalah. Kenapa bisa demikian ya? Nih, guru itu mendidik anak di sekolah. Orang tua mendampingi anak sepanjang kehidupannya. Anak mungkin berada di sekolah selama ya beberapa jam lah ya. Tetapi setelah itu mereka kembali kepada rumah, dan di rumah mereka kembali juga belajar. Bukan belajar dari papan tulis yang kayak di sekolah, tetapi belajar dari kehidupan orang tua. Misalnya nih, kita ingin anak kita tidak mudah marah, tetapi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, anak melihat orang tuanya membentak. Nah, gimana? Kita ingin anak menghormati orang lain, tetapi ketika berbeda pendapat, anak melihat orang tuanya merendahkan orang lain. Kita ingin anak jujur, tetapi anak melihat orang tuanya mencari alasan ketika melakukan kesalahan. Kita ingin anak rajin banget ya, rajin belajar, rajin ngaji ya. Tetapi anak hampir tidak pernah melihat orang tuanya mau belajar sesuatu yang baru. Lalu kita kok heran ketika anak mengulangi perilaku kita yang biasa kita lakukan ya. Padahal bisa jadi mereka bukan sedang menolak nasihat yang telah kita berikan ya. Mereka itu hanya sedang meniru apa yang paling sering mereka lihat. Inilah bagian yang mungkin sedikit tidak nyaman untuk kita akui. Kadang kita terlalu sibuk mencari sekolah terbaik untuk anak-anak kita gitu. Sampai lupa bahwa anak juga membutuhkan orang tua yang mau terus belajar.
Bukan belajar supaya orang tua menjadi pinter ya, apalagi pinter dalam urusan belajarnya anak, bukan. Tetapi belajar menjadi teladan, belajar mengendalikan emosi, belajar berbicara dengan baik ya, belajar meminta maaf, mengakui kesalahan ya di depan pasangan ya. Ada lagi belajar mendengarkan, belajar memperlakukan pasangan dengan baik, dan belajar memperbaiki diri ketika sadar ada kebiasaan yang tidak baik. Merokok di dalam rumah, nggak malu-malu, giliran anaknya merokok aja dimarahi. Karena anak tidak hanya mewarisi nama keluarga, mereka juga bisa membawa kebiasaan yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbicara bisa mereka tiru. Cara kita menyelesaikan masalah bisa mereka tiru. Cara kita memperlakukan orang lain bisa mereka tiru. Bahkan cara kita menghadapi kegagalan pun bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Mungkin ya, sudut pandangnya perlu kita balik. Jangan hanya bertanya sekolah apa yang terbaik untuk anak saya, kita ubah, tetapi tanyakan juga rumah seperti apa yang sedang saya ciptakan untuk anak saya belajar. Karena sekolah terbaik sekalipun tidak mungkin mengambil seluruh peran keluarga, dan orang tua yang baik juga tidak harus mengambil seluruh peran guru. Keduanya itu saling melengkapi. Sekolah memberikan ilmu dan lingkungan belajar. Keluarga memberikan contoh kehidupan. Sekolah mengajarkan nilai, keluarga menunjukkan bagaimana nilai itu dijalankan. Ya kan? Iya. Kita diajarkan keteladanan, memiliki tempat yang sangat penting, bukan? Iyalah, kita harus memberikan contoh gitu. Anak bukan hanya membutuhkan orang tua yang mengatakan mana yang benar. Ingat itu. Jangan cuma nunjukin ini yang benar, tetapi mereka juga membutuhkan orang tua yang berusaha menjalankan kebenaran itu di depan mereka. Kita tentu tidak akan mampu menjadi orang tua yang sempurna. Saya juga mengaku itu. Kita masih bisa marah, iya. Masih bisa salah bicara, iya. Masih bisa kehilangan kesabaran, iya. Dan itu wajar. Tetapi mungkin ya, yang penting bukan menjadi orang tua yang tanpa kesalahan, melainkan menjadi orang tua yang mau memperbaiki kesalahan. Ketika salah berani minta maaf, ketika marah mau belajar mengendalikan diri ya kan? Ketika anak melihat kita gagal, biarkan mereka juga melihat bagaimana kita bangkit dan belajar, ya kan? Karena mungkin itu justru pendidikan yang sangat berharga bagi mereka. Jadi kalau selama ini kita bertanya kenapa setelah sekolah anak saya belum banyak berubah, mungkin jangan langsung menyalahkan sekolah. Jangan juga langsung menyalahkan anak apalagi. Mari kita lihat lebih luas, mungkin ya ada sesuatu yang bisa kita perbaiki bersama. Sekolah tetap penting, guru tetap penting, pendidikan tetap penting, tetapi nih, pendidikan anak tidak berhenti ketika mereka pulang dari sekolah. Justru ketika mereka pulang, kita kembali melihat sebuah proses pendidikan yang lain, dan mungkin gurunya adalah kita sendiri. Coba kita renungkan ya, kalau suatu hari anak ya tumbuh dengan cara bicara seperti kita, cara menghadapi masalah seperti kita, dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana kita, apa yang akan kita rasakan? Mungkin pertanyaan itu cukup untuk membuat kita berhenti sebentar, bukan untuk menyalahkan diri sendiri tentunya, tetapi untuk bertanya, bagian mana dari diriku ini yang aku ingin wariskan kebaikannya kepada anakku? Karena pada akhirnya menyekolahkan anak adalah bentuk tanggung jawab. Tetapi terus belajar menjadi teladan bagi mereka juga bagian dari tanggung jawab itu. Apa yang saya sampaikan ini juga belum tentu benar sepenuhnya, karena konteks kehidupan juga macam-macam.
aku juga perlu belajar memahami yang seperti ini. Bagaimana dalam keluarga, bagaimana psikologi anak. Ya, setiap keluarga punya keadaan yang tentunya berbeda-beda, perjuangan yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Jadi mungkin kita tidak perlu merasa menjadi orang tua yang gagal ya, hanya karena belum anak itu belum sesuai dengan harapan. Kita cukup memulai dari satu hal yang kecil, memperbaiki diri kita sendiri. Mana yang keburukan kita kok ditiru anak, atau keburukan anak mana yang itu sama dengan perilaku kita. Nah, di bagian itu kita belajar. Karena ketika anak melihat orang tuanya mau berubah menjadi lebih baik, mungkin tanpa kita sadari kita sedang memberikan mereka pelajaran yang tidak tertulis di buku sekolah manapun. Dan kalau ya boleh berbagi cerita kepadaku ya, pernahkah ada perilaku atau kebiasaan anak ya yang kemudian membuat kalian sadar bahwa ternyata mereka sedang meniru sesuatu yang sering kalian lakukan? Tulis di kolom komentar, aku pengen banget dengerin ya. Thank you.